Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah IPS terpadu Bapak Fajri Arif Wibawa MPD. Jadi di sini kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Resdi Nirwanda, NPM 2321002322, dan kedua teman saya Anissa Pristiana dan Feruza Kolbi. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kegiatan ekonomi dan menganalisis kaitannya dengan perkembangan iptek. Sebelumnya di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Ilmu pengetahuan dari teknologi atau iptek telah berkembang pesat dan melaju terus ke depan. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi seperti internet, sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal, dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesenjangan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang mudah, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Yang pertama yaitu materi pengertian kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual, dan mendistribusikan barang dan jasa yang melibatkan transaksi moneter. Yang kedua, prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi adalah suatu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Terdapat 10 prinsip yang disimpulkan oleh George Mankiw dalam Prinsipal Ekonomi tahun 1989. Ke-10 prinsip ekonomi tersebut yaitu: yang pertama, setiap orang mengalami trade-off. Yang kedua, biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, berpikir rasional. Yang keempat, setiap orang menyukai insentif. Yang kelima, perdagangan saling menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar merupakan tempat mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah memiliki peran pada pasar. 8, standar hidup negara ditentukan produksi barang dan jasa. Yang ke-9, harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak. Dan yang terakhir, semasyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Tujuan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan jelas. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah agar bisa memenuhi kebutuhan diri maupun keluarga dalam jangka waktu yang mungkin tidak terbatas di masa sekarang dan masa depan. Adapun tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah: yang pertama, memperdayakan akal sehat yang dimiliki. Yang kedua, mendapatkan uang, kekayaan, dan kekuasaan. Yang ketiga, mengikuti norma sosial yang berlaku. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya. Yang terakhir yaitu tidak menyimpang hukum. Untuk selanjutnya yaitu ada peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi juga berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan iptek membuat pembuatan barang serta penjualan
dan pembelian menjadi semakin mudah. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi dapat dibagi dalam dibagi dalam sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Tujuan dari produksi yaitu memenuhi kebutuhan para pembeli dan konsumen. Nah, di sisi dari produksi, kemajuan iptek itu akan membantu kegiatan ekonomi, misalnya yang berkaitan dengan kemajuan mesin-mesin produksi, pembuatan mesin pembuat mobil untuk membantu mempercepat produksi mobil. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Distribusi, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, distributor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar, grosir, pedagang kecil retail, dan perantara. Dari sisi distribusi, kemajuan iptek akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Pembeli dapat memesan secara langsung kepada penjual bahkan pada pabrik. Kemajuan teknologi seperti tracking atau pelacakan barang melalui teknologi GPS, Global Positioning System, akan membuat pembeli merasa tenang. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa secara berkala atau langsung habis. Dari sisi konsumsi, kemajuan teknologi membuat pembeli makin mudah mencari dan memesan barang. Pada pemesanan, pembeli tidak perlu melihat langsung dan melihat fisik barang, namun bisa membeli secara online. Penjual pun demikian, dapat menjual barang ke seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya yaitu dampak iptek. Nah, di dalam perkembangan iptek saat ini sangat pesat. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyak dan beraneka ragam berbagai teknologi canggih yang dapat membantu kegiatan manusia. Jadi, perkembangan iptek pasti akan menimbulkan berbagai efek positif dan efek negatif. Yang pertama yaitu dampak positif iptek, yaitu mampu membantu aktivitas manusia, terutama berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Yang kedua, mempermudah meluasnya informasi seperti radio, TV, telepon, hingga internet. Yang ketiga, bertumbuhnya pengetahuan dan wawasan. Penyebaran informasi yang mudah dan cepat membuat masyarakat dengan mudah menambah pengetahuan dan wawasannya. Yang keempat yaitu kegiatan belajar dan mengajar tidak harus bertatap muka. Dengan kemajuan teknologi khususnya internet, membuat setiap orang dapat belajar berbagai ilmu dengan mudah. Bahkan misalkan mahasiswa tidak harus bertemu dengan dosen dan menyerahkan tugas secara langsung, cukup melalui akses internet. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif iptek. Di dalam dampak negatif iptek itu ada yang pertama, membuat orang cenderung semakin malas. Yang selanjutnya yaitu mempengaruhi pola pikir. Yang ketiga, merusak moral. Dengan aneka materi yang berbau negatif dapat merusak moral seseorang yang memperolehnya. Yang keempat, menghilangkan budaya tradisional. Perkembangan berbagai permainan elektronik yang digemari anak-anak juga mengakibatkan permainan-permainan tradisional makin ditinggalkan. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan kerusakan alam dan yang sehingga menjadi menimbulkan aneka polusi yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Dapat disimpulkan dari materi presentasi pada pagi hari ini, yaitu perkembangan iptek membawa pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Iptek dan kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Pemanfaatan iptek secara bijak dan bertanggung jawab dapat membawa banyak manfaat bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diupayakan solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan bahwa semua pihak dapat memperoleh manfaat dan kemajuan iptek secara merata. Untuk presentasi hari ini yaitu terdapat integrasi yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi waqulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha la'allakum antum bihi mu'minun, yang artinya dan makanlah
makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.